Gembira di tengah-tengah keluarga, gembira di satuan, gembira di daerah latihan, dan gembira di medan operasi. Dengan bergembira, kita akan melaksanakan tugas operasi dengan baik. Hai Sobat Marinir, apa kabar minggu ini? Senang sekali saya Serdaya KW Emilia kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah berita menarik seputar Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang telah kami rangkum dalam Marinir Sepekan. Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin mengunjungi Satgas Marinir PAM Amalat 29 di Pos Kotis Marinir, Desa Tanjung Aru, Sebatik Timur, Nunukan, Kalimantan Utara. Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan di Pos Kotis disambut langsung oleh Dan Satgas Mar PAM Amalat 29, Letun Marinir Presli Briski Musa. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia menerima paparan yang disampaikan oleh Dan Satgas Mar tentang tugas pokok Satgas Mar PAM Amalat 29 di wilayah perbatasan, letak geografis wilayah Sebatik, patok-patok batas negara Indonesia-Malaysia, serta kestabilan keamanan wilayah perbatasan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM atau Menko Polhukam RI, Profesor Dr. Haji Mafhum MD, resmi diangkat sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut ke-48. Diawali prosesi penyematan brevet kehormatan anti teror aspek laut Denjaka dan brevet intai para amfibi Korps Marinir. Dilanjutkan penyematan baret ungu Lembagaan Korps Marinir oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kepada Menko Polhukam Republik Indonesia yang dilaksanakan di Pantai Bandongan Asem Bagus, Situbondo. Pada pelaksanaan latihan gabungan TNI tahun 2023, ratusan prajurit marinir dan puluhan alutsista Korps Marinir TNI AL berhasil mendarat dan merebut kembali pantai pendaratan yang sebelumnya dikuasai oleh musuh di Pantai Bandongan Asem Bagus, Situbondo. Pada latihan gabungan ini diawali dengan pelaksanaan operasi udara serangan strategis oleh 2 pesawat F-16. Bantuan tembakan dari kapal perang Indonesia jajaran Kogas Gaptif dilanjutkan pendaratan oleh pasukan pendarat Korps Marinir. Dalam latihan gabungan TNI tahun 2023 di Pantai Bandongan, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah didampingi Dan Pasmar II Brigjen TNI Marinir Y. Rudi Sulistianto selalu hadir dan memberikan semangat kepada para petarung Korps Marinir yang telah melaksanakan latihan gabungan dengan baik di Pantai Bandongan Asem Bagus, Situbondo. Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Korps Marinir, baik operasi militer maupun operasi militer selain perang, serta terjalinnya komunikasi antar satuan dengan baik, Wakil Komandan Korps Marinir Brigjen TNI Marinir Suherlan meninjau uji coba demo alat komunikasi di Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah yang diwakilkan Inspektur Korps Marinir Brigjen TNI Marinir Cecep Ruhyat menyambut kedatangan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dipimpin Ketua Tim Robi Guswanto beserta rombongan di gedung R. Agus Subekti, Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah kecakapan di bidang teknologi informasi, segenap prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut mengikuti literasi digital sektor pemerintahan lanjutan tahun 2023 dari Mabes TNI bekerja sama dengan Kementerian Kominfo RI secara daring dari Aula Yonar Hanut 2 Marinir, Kesatrian Marinir Sutedi Sena Putra, Karangpilang, Surabaya. Dalam rangka menindaklanjuti perintah Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah, seluruh jajaran Korps Marinir melaksanakan latihan bela diri khas Marinir Cadrik yang diciptakan oleh orang nomor 1 di Korps Baret Ungu. Dalam rangka memberikan informasi terkait kondisi dan perkembangan nasional, khususnya netralitas TNI menjelang pelaksanaan pemilu serentak pada awal tahun 2024,
Komandan Pasmar 1, Brigjen TNI Marinir Umar Faruk, memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Pasmar 1 di wilayah Jakarta di lapangan apel Brigif 1 Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Untuk menguji dan mengukur kemampuan perorangan maupun tim pinsan, Pasmar 1 melaksanakan tryout pembinaan satuan di jajarannya, mulai dari Hanmas dan Cross Country menempuh jarak 10 km dengan menggunakan ransel, helm tempur dan senjata yang dilaksanakan di lapangan Trisula, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam rangka kejuaraan Fish World University Game, pelatih Wushu Menkap 2 Marinir, Letum Marinir Muklis, kembali berhasil mengantarkan atlet Wushu Indonesia meraih 4 emas dan 3 perak yang berlangsung di Chengdu, China. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, mengunjungi sekaligus memberikan motivasi kepada kontingen Indonesia sebelum bertanding di Fish World University Game untuk meraih hasil maksimal. Atlet karate Yonif 3 Marinir yang tergabung dalam kontingen Korps Marinir sumbang 3 medali emas kategori komite perorangan kelas 67 kg TNI Polri dan 2 medali perunggu kategori komite perorangan dan komite bergu TNI Polri Putra di Kejurnas Karate Piala Pangdam 5 Brawijaya tahun 2023 yang digelar di Surabaya. Sebagai bentuk perhatian dari pimpinan kepada prajuritnya yang sedang melaksanakan tugas pengamanan pulau terluar Koops 3, Komandan Pasmar 3, Brigjen TNI Marinir Sugianto, didampingi Wadan Lantamal 14, Kolonel Marinir Muhammad Reza Suud, dan Kadispora Kota Sorong, Yuspi Lama Tenggo, bersama bersinergi mengunjungi prajurit Marinir di pos Pulau Fani, Distrik Ayau Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Jalas Nastri tahun 2023 dan guna mempererat tali silaturahmi, Ketua Umum Jalas Nastri Nyonya Vera Muhammad Ali didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir Nyonya Ayu Nur Alamsa menggelar olahraga bersama Ketua Umum Jalas Nastri dari masa ke masa. Kegiatan diawali dengan penyambutan Ketua Umum Jalas Nastri dari masa ke masa, foto bersama depan Monumen Yasawira Perkasa, senam PSKJ 88, senam Jalas Seva Jaya Mahe, dilanjutkan tur facility, fun game mulai dari woodball, panahan, menembak, tabur benih ikan nila, dan terakhir adalah panen raya di Urban Farm Ketahanan Pangan Korps Marinir, mulai dari panen sayuran, buah, telur, ayam Arab, ikan lele dan UMKM dari Jalas Nastri Korps Marinir bertempat di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Atlet panahan istri prajurit Brigif 4 Mar BS berhasil meraih juara 1 dalam kejuaraan South Sumatera Horseback Archery Gubernur Cup tahun 2023 yang dilaksanakan di lapangan panahan Desutan Stabel Palembang. Kegiatan lomba yang diikuti 186 atlet ground archery dan 27 atlet HBA dari 4 kategori dengan masing-masing diantaranya ground putra 50 meter, ground putri 40 meter, HBA Senior Seeker Track, dan HBA Junior World Trucks dalam event Gubernur Cup Sumatera Selatan tahun 2023. Ya, Sobat Marinir, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya, Serda Kewu Emilia, dengan kru Marinir sepekan, menyampaikan apresiasi telah setia mengikuti informasi seputar Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Marinir mendarat dan menang, Jalesu Bumyamka Jaya Mahe, di laut dan di darat kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.